Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 49 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Akulah Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Judul renungan, kekuatan kuasa Tuhan. Ayat ini memperlihatkan kuasa Tuhan untuk memulihkan, memenangkan kota Sion. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita mengenai betapa hebatnya kuasa Allah dalam kehidupan umatnya, terutama bagi mereka yang percaya. Hal ini tidak berarti jika Allah tidak atau kurang dipercaya, maka kekuatan atau kuasanya akan berkurang. Bagaimanapun, Dia tetap Allah yang Maha Kuasa, terlepas manusia percaya atau meragukan Dia. Namun, ketika kita tidak percaya atau meragukan kuasanya, maka kita dapat kehilangan kesempatan untuk melihat kekuatan Allah yang hebat. Inilah yang pernah terjadi di kota Sion. Seberapa kuatkah keyakinan kita akan kehebatan kuasa Allah? Ataukah pergumulan atau problema hidup membuat kita mulai meragukan kuasanya dalam menolong kita? Kisah-kisah kedahsyatan kuasa Allah sengaja ditulis di dalam Alkitab, bukan sekedar untuk pengetahuan, melainkan membangkitkan iman kita, sehingga kuasanya juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah akan memaksa dan mutlak punya kuasa dan caranya untuk menaklukkan dunia ini. Ayat ini menyiratkan pengertian. Bila kita sudah tidak berdaya menghadapi suatu masalah, datanglah kepada Tuhan yang telah berjanji bahwa Dia akan memberi mujizat kepada kita, sehingga kita dapat mengalahkan masalah dan kelemahan yang kita hadapi. Tuhan dan kuasa-Nya sangat kita butuhkan dalam hidup di dunia ini. Mengapa demikian? Karena kita sering mengalami keadaan yang tidak kita sukai dalam hidup ini. Misalnya, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, bisnis merugi terus, bahkan terajam gulung tikar, ekonomi keluarga yang carut marut, padahal kebutuhan semakin meninggi, keadaan keluarga yang berantakan, anak-anak yang kena narkoba, dan masih banyak lagi hal negatif yang bisa menimpa hidup kita. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana supaya kita dapat mengalami Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup dan pergumulan kita. Pada ayat ini, Tuhan menyuarakan segera semua bangsa, dimulai dari para pemimpinnya, akan tunduk kepada Israel. Tangan Tuhan yang diangkat bisa diartikan kekuatan Tuhan disejajarkan dengan panji-panji yang dibawa mendahului pasukan perang. Allah akan memaksa lawan kita untuk tunduk di hadapan Tuhan. Inilah demonstrasi kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan lebih dari cukup untuk memerdekakan para tawanan dari para penindas dan penawan mereka. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengungkapkan kepedulian dan perhatiannya begitu dalam terhadap umatnya, sekalipun mereka seringkali
menyakiti, melukai, dan memberontak kepadanya. Bahkan tindakan Tuhan yang selalu mau mengingat dan tidak melupakan umatnya digambarkan dengan sangat menarik. Jangan sekali-sekali beranggap Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita dan melupakan kita. Seberat apapun perjalanan hidup yang kita tempuh, pemazmur mengatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tertulis di Mazmur 121 ayat 3 hingga 5. Tuhan juga menegaskan, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Yesaya 65 ayat 24. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.